Konsekuensi manusia, setiap orang dikasih otak satu-satu gitu kan. Makanya biar mikir satu-satu gitu. Iya. Berarti taklid buta itu hanya untuk orang-orang yang Tidak kapasitas punya. intelektualnya itu rendah atau awam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di acara Ngopinet, ngobrol happy bersama warganet. Kali ini saya Habibullah bersama teman saya. Kalau yang kemarin waktu kita ngobrol mengenai tentang ngopi dan demokrasi itu bersama dengan seorang tokoh pemuda. Kali ini kami bersama dengan seorang pemuda yang biasa-biasa saja dia. Dia salah satu warga Sapudi yang ada di Kecamatan Nunggunung. Kali ini yang akan kita obrolin terkait masalah pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Iya. Bung Murtaki? Alhamdulillah baik bang. Baik, alhamdulillah baik. Ini terkait dengan pilkada serentak yang juga diadakan di Sumeneb. Ini gimana? Biasanya hal-hal yang biasa dilakukan sebelum pilkada itu apa? Kira-kira, tentunya. Ya kampanye. Bang. Kampanye, Ya. oke, sepakat. Kita akan membahas, memperdalam, dan mengobrolin tentang kampanye. Gimana ini terkait dengan kampanye? Apa kira-kira yang kalau waktu calon bupati atau wali kota itu dilakukan ketika kampanye itu apa? Kira-kira? Iya kampanye kan banyak, mereka kan punya cara seperti ini. Sekarang kan sudah mulai pasang-pasang Baliho ya? Baliho, Baliho, spanduk. banner, ya, kemudian kunjungan ke daerah-daerah. Kunjungan gitu ke kan. daerah. Apalagi kita di kepulauan. iya. Kan sudah ada calon yang sudah mulai Turun ke masyarakat secara langsung, artinya juga bawa foto-foto ya. Iya. Biasanya ke depan ini foto itu tidak hanya akan ada di baliho atau stiker, bahkan dan berkat itu bisa ada fotonya calon itu kan. Iya, pokoknya dimanapun tempat mereka bisa dikenal kan begitu. Iya, Pasti jadi digunakan. ya digunakan. Jadi tidak hanya hal tempat-tempat keramaian di pasar atau di mana-mana, bahkan berdana berkat itu bisa ada fotonya salah satu calon. Iya. Nah, terkait dengan kampanye, ini apa nih definisi atau yang bisa sampean tangkap ini, yang bisa Anda tangkap mengenai tentang kampanye itu apa sih kampanye ini? Iya. Definisi ya. Iya. Sebenarnya bukan definisi kan, Iya, pemahaman gitu. pemahaman kan, Maksudnya yang saya kan Anda bu- pahami, yang Anda pahami. Ya, Anda kan bukan guru bahasa, saya Iya. paham. Anda orang biasa-biasa saja Tuh, begitu. makanya saya tidak bisa mendefinisikan. Iya, begitu. Sebagai warga, Iya. kan? Yang biasa-biasa yang- saja ya. Yang saya pahami dari kampanye ketika pemimpin-pemimpin kita, calon-calon pemimpin, utamanya baik presiden, bupati, gubernur segala macam. Ya kampanye itu kan apa ya? Usaha-usaha atau segala bentuk tindakan komunikasi Iya. yang terencana gitu kan, Iya. untuk dalam tujuan untuk mendapat dukungan dari Ya. halayak luas kan, Dari gitu. halayak luas ya. Dalam kepentingan mereka, umpama nyalon anggota DPR atau bupati dan sebagainya. Kepala desa dan semacamnya. Iya. Artinya memang ada semacam usaha sistematis yang Iya. dilakukan oleh Ini pasti iya, sistematis iya itu. sistematis ya. Nah, dengan mungkin bisa ditambah dengan iming-iming gitu. Karena begini, kalau saya lihat sebagai usaha dalam mempengaruhi seperti itu untuk mendapat simpatik dan semacamnya dari masyarakat itu hampir sama dengan propaganda. Propaganda kan juga seperti itu, hanya saja propaganda itu lebih menekankan ke ke ancaman. Kalau saya tidak jadi akan seperti ini, kalau ini akan seperti ini. Tapi kalau kampanye itu silakan pilih saya, Anda akan mendapatkan keuntungan seperti ini. Kurang lebih seperti Ya, itu. iming-iming. Ya iming-iming lah ya. Apa kira-kira? Amban sebagai warga yang biasa saja ya, saja. biasa-biasa saja di Kecamatan Nunggunung, yang sampean lihat dari poster, dari baliho, apakah mereka sudah jual program? Apakah mereka sudah jual visi misi? Apakah mereka apa yang sampean lihat? Biasanya ini kan fotonya itu sama siapa dan semacamnya. Kalau sebelumnya, Ya. gimana yang sampean lihat? Sementara ini kan belum
memang belum ini ya, belum, artinya pasangan calon kan kita belum tahu secara jelas visi dan misinya, program yang akan dibawa nanti. Yang kita tahu ya masih sebatas pada spanduk-spanduk baliho yang sudah mulai tersebar ya, tersebar ya kan, dengan menampilkan itu tadi kata satu sampean. duanya saja ya, belum ada foto di belakang saya. Iya, Ya belum ya, di beberapa daerah mungkin ada sudah seperti itu ya, sudah, artinya sudah mulai jualan orang lain dah. bisa dibilang begitu. Ada yang jual. Iya. Sudah ada di belakangnya Di sudah belakangnya ditampilkan. sudah ditampilkan. Artinya siapa pendukung-pendukungnya sudah ditampilkan. Biasa dalam sebuah pemilu, pendukung itu biasanya terdiri dari apa saja itu? Pendukung yang biasanya juga layak untuk dapat dijual istilahnya dalam kampanye ini. Dari kalangan apa saja? Mungkin tokoh masyarakat. Yang pasti sesuatu yang bisa dijual kan yang punya daya jual. Yang daya jual. Ya. Ya, gimana? Contohnya seperti Ya, apa? seperti mungkin tokoh masyarakat kan mereka punya Masa ya. punya masa gitu. Masa. Kemudian ulama-ulama, kiai-kiai pesantren yang basisnya di pesantren kan begitu. Mungkin Berarti mengharapkan setidaknya alumni dan santrinya juga ikut ketika kiainya milih ini, di bawah Ya. alumni dan santrinya juga ikut. Itu cara-cara kampanye yang biasa ya. Yang biasa. Yang biasa saja. ya biasanya seperti itu saya Iya. melihat sebagai warga kan. Warga yang Sebagai biasa yang saja. biasa saja yang Ya, seperti itu. Gimana menurut sampean itu? Aneh enggak atau etis enggak menjual seperti itu tanpa diimbangi dengan program dan visi misi yang lebih ditonjolkan? Lebih ke saya didukung ini loh, bukan saya punya program ini loh. apa ya, bicara etis dan tidak etis itu ya idealnya begitu kan. Ya relatif ya. Ya, Relatif. idealnya memang harus visi dan misi dan program yang lebih ditonjolkan gitu. Cuman dalam politik kan saya yakin pasangan calon kan pemikirannya yang penting apa ya Dapat dukungan ya. ya Dapat seperti itu mungkin yang lebih ditonjolkan gitu, sehingga apapun dilakukan untuk Ya. itu. Tapi bahasa sampean sepakat etis apa tidak etis kira-kira? Penilaian sampean sendiri. menonjolkan itu ya. Iya, menonjolkan saya istilahnya Saya didukung ini saya didukung tanpa ini. diimbangi dengan visi misi nah, yang itu etis atau tidak Iya. gitu. Tidak ideal gitu. Tidak ideal. Iya. Oke. Berarti menjual pendukung menurut orang-orang yang biasa saja di samping saya ini, menjual pendukung, nama baik pendukung dan semacamnya, siapa di belakang calon, itu menurut orang-orang ini yang biasa saja, ini tidak ideal. Idealnya gimana sekarang? Ya idealnya kan begini, kalau seseorang satu orang calon pemimpin, dia punya kapabilitas, kredibilitas, dia punya kepantasan yang cukup untuk menjadi pemimpin gitu. Saya rasa masyarakat dan kan tidak perlu ditunjukkan itu. Iya. Artinya Mas Habib sekarang contoh umpama nyalon sebagai Bupati Sumeneb. Iya, iya. Nah, masyarakat Sumeneb tahu bagaimana kualitas Mas Habib gitu. Kemudian sampean naruh banner di mana-mana umpama tanpa menonjolkan bahwa sampean didukung ini, tapi masyarakat tahu bahwa Anda punya kualifikasi untuk bupati gitu Itu kan. Bupati ya. Saya rasa akan tetap memilih sampean begitu. Iya, dengan faktor-faktor Menurut yang saya. lainnya Nah, ya. makanya ketika paslon lebih gila-gilaan untuk menampilkan siapa yang mendukung, apa ya, pemahaman saya itu kan suasana psikologisnya berarti dia tidak punya kepercayaan diri. Kalau bahasa saya semoga tidak menyakitkan. Ya, Karena amin, saya amin, hanya amin, amin. Saya yakin mereka layak kan begitu. Iya. Saya yakin mereka layak. Ya toh sudah daftar ke KPU. Ya, sudah Artinya daftar. kan syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Ya, Sudah berarti dipenuhi. layak gitu aja. Secara administrasi. Secara administrasi. Berarti secara administrasi layak. Apa lagi penilaian kelayakan yang pantas untuk seorang pemimpin ini? Pemimpin itu kan ya ada berapa? 3 apa 4 gitu ya. Iya, apa saja itu? Biar saya juga dapat pencerahan.
Dia punya amanah, kemudian punya integritas kan Ya. begitu. Punya integritas, kemudian punya Kapabel ya. kapabilitas. Kapabilitas. Saya kira dasarnya ya itu dua, integritas dan kapabilitas. Yang lain nyusul. Yang lain nyusul. Yang lain nyusul. Ya, Uang dan semacamnya itu nyusul ya. nyusul. Oke. Dari selain itu apa kira-kira yang bisa diobrolin lagi? Terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulai dulu sampai sekarang mungkin ada pergeseran atau tidak terlalu banyak, masih diputar itu. Saya kira pilkada dari masa ke masa ini kan apa ya? Kecenderungannya kan sama, tidak banyak berubah. Yang paling menonjol bagi saya masyarakat saat ini kan masih pragmatis gitu. Ya. Jadi masyarakat awam yang memang awam, Itu seperti saya itu. mereka ya seperti saya juga, Mas. Oh iya, biar kita menilai diri kita kan. Iya. Iya. Jadi visi misi program itu kan nggak penting Iya. ya. Yang penting kan ketika ini pasangan calon nomor urut 1 Didukung di oleh. belakangnya ada foto kiai saya loh gitu. Oh gitu. Nah itu kan dia ini berarti saya harus dukung ini gitu. Iya. Tanpa harus mengenal kebutuhan kita kan dia kan. Ya. Seperti itu. Keren itu. Mungkin ya, Ya. mungkin itu bisa dibenarkan dengan alasan mungkin ya namanya kiai kan pimpinan umat. Iya, pimpinan umat. Jadi kalau kiainya sudah milih ini, ikut ini berarti Sudah selesai itu. hitungan rasional politiknya sudah selesai di kiai kan begitu. Oh, iya. Artinya kiai anggap saja Dia tidak akan salah milih kan begitu. Karena dia sudah dianggap sudah selesai. Ya, Ya, dianggap sudah selesai, seorang kiai itu memutuskan itu sudah dengan apa? Dengan istikharah mungkin, Oke. juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang. Jadi di bawah sudahlah, nggak mau ribet-ribet, yang penting seperti ngiring ini. kiai. Ngereng kiai, setruk kiai. Sebagai masyarakat santri juga Harus seperti itu. saya Ustaz. tetap apa ya? Ngereng tetap ya. Memegang teguh prinsip itu kan bahwa Iya. santri ya harus ngiring kiai. Ngereng kiai. Terkecuali ini, bagaimana kalau seumpamanya sebagai warga yang biasa ini suatu ketika ini tahu atau bisa membaca track recordnya calon. Ya, Track recordnya calon. Ini kurang seperti ini menurut saya. Yang ini menurut saya bagus. Sementara kiai saya, Ya. ini Nah. ke sini gimana ini? ini sebenarnya saya ingin menanyakan kepada ya bukan menanyakan, minta komentarnya juga dari Mas Habib begitu nanti. Jadi kalau saya Mm-mm. seperti yang disampaikan Mas Habib itu, saya rasa saya pakai analogi ini Mas, pakai analogi keberimanan. Dalam orang beriman itu kan bisa taklid gitu kan? Iya, biasa Ya. klit ya. Artinya bagi Orang awam seseorang istilahnya ya, ya. awam yang belum punya Kompetensi yang untuk cukup. Ya. ilmu ketauhidan, maka ya ikut dulu tidak apa-apa. Nah, boleh Nah, taklid. ketika dia sampai pada titik dia Menemukan menguasai, nah, Ya. ya ikut bagaimana proses intelektualitas dirinya gitu kan. Wah. Tidak perlu taklid. Gitu. Nah, Wah. di pemimpin juga saya rasa begitu. Kalau masyarakat tidak tahu terhadap calon, Ikut kiai tidak itu tahu mengukur bagaimana calon figur calon yang dibutuhkan. pemimpin yang ideal, ya silahkan ikut pemimpin-pemimpin umat gitu Ya, kan, ikut bisa kiai. bisa tokoh-tokoh ilmuwan. Ketika nanti suatu saat kita sudah bisa mengukur, loh ini begini, ya ngapain ikut-ikutan gitu. Wong saya sudah tahu Ya, istilahnya. itu saya rasa itu konsekuensi manusia, setiap orang dikasih otak satu-satu gitu kan. Makanya biar mikir satu-satu gitu. Makanya biar mikir satu-satu gitu. Iya. Ya kan? Jadi kalau boleh ikut-ikutan ya setiap 10 orang kasih aja satu orang otak. Gitu. Otak, Yang ya. lain nggak perlu mikir, ikut aja. Ngikut yang satu ya. Ternyata manusia kan punya sendiri-sendiri. Ya. Pikiran dari orang yang saya anggap biasa-biasa saja ternyata luar biasa, sampai ke otak-otak kena itu. Ya mungkin efek minum kopi ini. Sudah. Berarti taklid buta itu hanya untuk orang-orang yang Tidak kapasitas punya- intelektualnya Ya, itu rendah atau awam seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah punya kualitas, apa namanya tadi?
pemikiran istilahnya intelektualitas yang Iya. mumpuni, ya tidak seperti itu karena dia sudah punya standar-standar tersendiri untuk memilih calon-calon pemimpin. Dan lagi Mas, saya tambahkan kalau dalam urusan ekonomi, Iya. kalau dalam urusan keagamaan, kita ikut siapa? Kira-kira kiai toh, Kiai. ulama. Ya, utama. Kalau urusan ekonomi kita ikut ahli ekonomi. Ahli gitu. ekonomi. Nah kalau sekarang urusan penentuan kepemimpinan, ini kan Politik, urusan Ustaz. politik. Iya, Jadi harusnya menurut saya iya, kita ikut, ya mohon maaf bukan ikut kiai, iya. tapi Figur, ikut iya. Gimana? tokoh-tokoh analis politik kan Analis begitu. politik yang memang benar-benar paham tentang dinamika politik. Sekaligus mungkin sedikit. Atau yang enak gini mungkin, ada seorang ulama yang juga dia itu seorang politisi. Nah, Tapi kadang seperti itu tadi. Karena manusia dikasih satu otak, otak yang satu sama lainnya itu pasti berbeda. Bahasa seperti itu akan saya ingat seumur hidup saya. cuman ini keresahan saya dari dulu, dari semenjak masih saya kuliah. Ya, Semasih saya kuliah, terus terang persoalan kepemimpinan ini paling suka untuk saya pikirkan. Mungkin juga Mas Habib, iya. mengingat Mas Habib kan dulu pernah turun langsung di laga itu. Ya nanti disensor ya. Disensor.